Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kebersihan menjadi hal penting dalam Islam. Terlebih saat beribadah, seseorang harus benar-benar bersih dari kotoran atau najis. Biasanya najis bisa berbentuk kotoran yang menempel pada zat, tubuh, pakaian, atau benda lainnya. Berbagai najis ini akan menjadi penghalang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saat sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat hambanya yang tidak berwudu dan masih ada najis menempel pada tubuhnya. Dalam Islam, ada 3 macam najis yang harus diketahui, mulai dari najis ringan hingga najis yang tergolong berat. Beragam najis tersebut juga mempunyai cara tersendiri dalam mensucikannya. Ada yang disucikan dengan air hingga mensucikannya dengan tanah. Seperti apa lengkapnya? Berikut ulasannya. 1. Najis mukhafafah atau najis ringan. Najis pertama yang harus Anda ketahui dalam Islam adalah najis mukhafafah. Najis ini merupakan najis ringan dan dapat disucikan dengan cara yang mudah. Yang tergolong dalam najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan tidak diberi makan selain air susu ibu. Cara mensucikan najis ini juga cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Dari Ummu Qais binti Mishab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa wanita itu telah datang membawa seorang anak yang masih kecil yang belum memakan makanan kepada Rasulullah. Tiba-tiba anak itu kencing pada baju beliau, maka beliau menyuruh ambilkan air lalu beliau percikan tanpa mensucikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh adalah najis sedang atau najis pertengahan. Yang tergolong najis ini adalah najis selain anjing, babi, dan air kencing bayi laki-laki sebelum usia 2 tahun dan hanya konsumsi ASI. Bisa berupa kotoran hewan atau manusia, air kencing, bangkai, kecuali ikan dan belalang, air susu hewan yang diharamkan dagingnya, dan lain sebagainya. Najis mutawasitoh juga dibedakan menjadi 2. 1. Najis ainiyah, jelas terlihat rupa, rasa, atau tercium baunya. 2. Najis hukmiyah, tidak tampak atau bekas kencing. Untuk mensucikan diri dari najis mutawasitoh, yang harus dilakukan adalah membersihkan bagian yang terkena najis dengan menggunakan air yang mengalir hingga benar-benar hilang najisnya. Aku adalah seorang lelaki yang banyak mengeluarkan mazi. Aku malu bertanya kepada Rasulullah. Maka saya suruh Al-Miqdad ibnu Iswad menanyakan kepada beliau. Maka jawab beliau, mazi itu mewajibkan wudhu. Sedang menurut Muslim, hendaklah ia mensucikan kemaluannya lalu berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Najis mughaladoh atau najis berat. Najis ketiga yang harus Anda ketahui adalah najis mughaladoh atau najis berat dan paling tinggi tingkatannya. Yang tergolong najis mughaladoh antara lain air liur anjing, babi, dan sebagainya. Ternyata mensucikannya pun tidak sembarangan. Tidak cukup dicuci dengan air sekali saja seperti halnya najis-najis yang lain, tetapi harus dicuci 7 kali, salah satu di antaranya dicampur dengan tanah. Sahabat yang beriman, itulah 3 macam najis yang harus kita ketahui dan cara membersihkannya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan kita agar kita lebih berhati-hati dan menjaga kesucian di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dari sekian banyak binatang di bumi ini, ada beberapa hewan yang disukai malaikat. Kalau diperlakukan tidak baik, bisa-bisa kamu masuk neraka. Apa saja kira-kira? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai umatnya yang sayang terhadap sesama makhluk hidup termasuk hewan. Kasih sayang yang kita berikan kepada manusia juga harus sama takarannya untuk hewan. Pasalnya, mereka hidup berdampingan dengan kita dan kita saling bergantung dengan satu sama lain. Tanpa adanya keberadaan hewan,
banyak kebutuhan pokok manusia yang tidak terpenuhi seperti sandang, pangan, bahkan papan sekalipun. Ada juga hewan yang disukai malaikat. Hewan apa sajakah itu? Berikut ini adalah beberapa hewan yang disukai malaikat. 1. Kuda. Kuda ini disukai malaikat karena hewan ini membantu Rasul dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, kuda sangat dianjurkan dipelihara karena di ubun-ubun kuda terdapat kebajikan sampai hari kiamat. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. 2. Keledai. Keledai merupakan hewan yang disenangi malaikat karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah kepada Nabi Usaid yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan serta Ia jugalah yang menciptakan alam semesta ini. 3. Unta. Hewan ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah namun dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Maka Allah memberikan azab dengan dihancurkannya kaum Samud dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. 4. Kucing. Hewan yang satu ini tidak diragukan lagi keindahan dan keunikannya. Dan pasti tahu kalau hewan ini disenangi oleh malaikat karena hewan ini menjadi kesukaan Nabi Muhammad dan menjadi peliharaannya dulu. Karena keistimewaan hewan ini dapat mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan suara azan. Karena itu Nabi Muhammad sangat menyukainya. 5. Belalang. Belalang termasuk dalam hewan yang disenangi oleh malaikat. Karena saat itu Rasulullah mendatangi langit ketujuh untuk mendapatkan perintah dari Allah, di mana saat itu melihat belalang berwarna emas yang ada di dalamnya dengan jumlah yang banyak dan hinggap di pohon-pohon di langit ketujuh. 6. Semut. Mungkin melihat hewan kecil berwarna merah atau hitam tersebut tidak ada gunanya, namun keistimewaannya mengalahkan sifat sebagian manusia. Di balik tubuhnya yang kecil ia disenangi oleh malaikat. Karena hewan ini pernah ditemui oleh Nabi Sulaiman saat berbondong-bondong untuk membawa daun diantarkan ke seekor ulat yang terhimpit kayu. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, terkagum-kagum melihat perilakunya. 7. Ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang disenangi oleh malaikat. Kenapa? Karena melalui hewan ini Nabi Yunus bisa sadar atas kelalaiannya terhadap tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi Yunus yang pada saat itu mengalami putus asa karena bertahun-tahun melakukan dakwah tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga saat itu ia ditelan oleh ikan paus yang besar bernama Nun dan bersemayam 40 hari di dalam perut sampai akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. 8. Laba-laba. Kisah Nabi Muhammad yang akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Pada saat itu mereka mengutus orang-orang untuk membunuh dengan iming-iming 100 ekor unta. Tapi pada saat itu Allah mengutus laba-laba untuk membuat jaring laba-laba di dalam goa, sehingga tidak ada yang bisa menemukan Nabi Muhammad. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan, hewan yang disenangi malaikat adalah laba-laba karena ialah yang menolong Rasulullah dari mara bahaya. 9. Ular. Mungkin banyak yang berpikir, mengapa ular menjadi hewan yang disukai malaikat? Padahal hewan ini memiliki sisi identik merusak atau merugikan manusia. Bahkan jika dikaitkan dengan hal mistis, hewan ini dianggap misterius. Sebenarnya, hewan ini digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir di zamannya. Saat itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Dengan pandangan ilusi manusia, tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan ular sihir lainnya. 10. Burung hudhud. Burung ini termasuk hewan yang disukai oleh malaikat. Kenapa demikian? Karena hewan ini selain menggambarkan kesetiaan kepada Nabi Sulaiman, juga memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir.
dalam mencari bukan hanya untuk urusan duniawi, tetapi juga memprioritaskan urusan agama dengan penyebaran agama Islam. Sahabat yang beriman, itulah 10 hewan-hewan yang disenangi oleh para malaikat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.